Assalamualaikum teman-teman semuanya, saya Anggun Latifah Suri akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Gagak yang Tidak Bahagia. Tentunya tujuan saya menceritakan dongeng ini adalah untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah pembelajaran berbicara yang diampu oleh Ibu Weli Marlisa MPD. Selamat menyaksikan. Kisah ini untuk mereka yang tidak puas dengan hidup mereka sendiri dan selalu berpikir bahwa orang lain lebih bahagia. Untuk memahami kisah ini, tonton video sampai akhir. Suatu hari, ada seekor burung gagak yang tidak bahagia dengan hidupnya. Suatu hari, saat duduk di dahan pohon, dia mulai menangis. Seorang biksu yang duduk di bawah pohon itu merasakan tetesan air mata burung gagak yang jatuh di pipinya. Dia melihat ke atas dan melihat burung gagak yang sedang menangis. Seorang biksu pun bertanya, "Oh temanku, apa masalahnya? Mengapa kamu menangis?" Gagak pun menjawab, "Aku sangat kecewa dengan hidupku. Tidak ada yang mencintaiku. Terus orang-orang mengusirku dengan jijik. Tidak ada yang memberiku makan. Semua orang membenciku. Kematian akan lebih baik daripada hidupku seperti ini." Mendengar kata-kata burung gagak, hati sang biksu dipenuhi kasih sayang. Dia pun berkata, "Temanku, kita harus belajar untuk lebih bahagia, apapun keadaan kita." Tapi burung gagak tidak mengerti kebijaksanaan sang biksu. Dia terus menangis, kemudian sang biksu berkata, "Jangan sedih. Beritahu aku, kamu ingin menjadi apa?" Burung gagak pun menjawab, "Aku ingin menjadi seekor angsa." Sang biksu pun berkata, "Baiklah, aku akan mengubahmu menjadi seekor angsa. Tapi pertama-tama pergilah ke angsa dan tanyakan apakah dia bahagia dengan hidupnya. Aku akan menunggumu di sini." Burung gagak terbang dengan gembira untuk melihat sang angsa. Dia melihat seekor angsa berenang di kolam dan berkata, "Betapa indahnya dirimu. Kamu seputih susu. Semua orang mencintaimu. Kamu pasti burung bahagia di dunia." Si angsa tertunduk, lalu memberikan jawaban yang membuat si gagak terkejut. "Iya, memang benar buluku ini indah, dan banyak orang yang terpesona karenanya. Tapi aku tidak bahagia, wahai gagak. Aku adalah angsa. Aku dipelihara oleh manusia, dan angsa seringkali menjadi santapan manusia. Aku bahkan tidak tahu jika besok aku masih bisa berenang di danau ini." Jawaban itu membuat si gagak bergidik ngeri, sekaligus kasihan dengan hidup si angsa. Hingga ia kembali bertanya, "Lalu, menurutmu, siapakah burung paling bahagia di desa ini?" Angsa pun menjawab, "Aku rasa burung beo adalah burung yang paling bahagia di desa ini. Ia memiliki bulu yang indah dengan berbagai macam warna. Tidak sepertiku yang hanya memiliki satu warna." Mendengar jawaban itu, si gagak berterima kasih kepada si angsa. Kemudian berlalu mencari keberadaan si burung beo. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, ia akhirnya menemukan si burung beo tengah bertengger di ranting sebuah pohon di tengah hutan. Si gagak mendekatinya, lalu bertanya,
Hei burung beo, kamu pasti burung bahagia di hutan ini. Bulumu memiliki berbagai warna yang indah. Itu pasti membuat orang-orang sangat menginginkan keberadaanmu. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu? Si burung beo menjawab dengan gelagat yang cukup aneh. Kepalanya terus saja menengok kiri dan kanan dengan gelisah. Benar sekali, wahai gagak. Aku memiliki bulu dengan berbagai warna yang indah, dan semua mengharapkan kehadiranku. Sebab itu, para manusia terus memburuku. Aku tidak bisa hidup dengan tenang. Aku tidak bahagia, wahai gagak. Jawaban si burung beo seolah-olah juga menjadi jawaban atas perilakunya yang terus memantau keadaan sekitar. Membayangkan hidup di dalam sangkar yang sempit membuat si gagak mengurungkan niatnya untuk meminta si biksu mengubah dirinya menjadi burung beo. Lalu menurutmu, siapakah burung yang paling bahagia di desa ini? Tanya si gagak kepada si burung beo. Aku rasa meraklah burung yang paling bahagia di desa ini. Dia memang juga ditangkap oleh manusia, namun dia diberikan kandang yang luas dan bebas. Juga tidak ada yang bisa menandingi bulu si merak, ungkap si burung beo. Tanpa menunda waktu, si gagak pun mencari keberadaan si burung merak di sebuah kebun binatang di pinggiran desa itu. Tidak butuh waktu lama, ia pun menemukan si burung merak dan segera bertanya, "Sungguh indah bulumu, wahai merak." Benar kata si burung beo, tidak ada yang bisa menandingi keindahan bulumu. Sudah pasti kamu burung paling beruntung di dunia ini. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu, wahai merak? Si burung merak menjawab dengan lirih, "Aku tidak bahagia, wahai gagak. Buluku yang indah ini membuat manusia begitu tertarik, sehingga mereka sering mencabutnya dengan paksa. Dan saat itu terjadi, aku merasa sangat kesakitan. Mereka menunggu buluku tumbuh kembali dan mencabutnya lagi. Kejadian ini menyakitkan. Terjadi padaku berulang-ulang kali." Si gagak mendengar keadaan itu benar-benar prihatin terhadap kehidupan yang harus dijalani si merak. Si merak yang melihat gagak terdiam melanjutkan perkataannya, yang kemudian membuat si gagak terkejut. "Kalau aku boleh jujur, aku ingin menjadi sepertimu, wahai gagak. Keberadaanmu tidak membuat manusia tertarik, sehingga kamu bebas pergi kemanapun tanpa rasa takut. Sungguh kehidupan yang sangat indah." Si gagak yang terkejut mendengar pengakuan si merak segera berpamitan. Ia berkata ingin menemui seorang teman. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, si gagak merasa sangat bahagia karena ia terlahir sebagai seekor gagak yang kemudian kembali menemui sang biksu yang masih terduduk di bawah pohon yang sama. Gagak pun berkata, "Wahai biksu yang bijaksana, aku tidak ingin menjadi burung yang lain. Aku bersyukur dengan apa yang kupunya." Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jika kita melihat dalam hidup kita, akan menemukan bahwa kita memiliki masalah yang sama. Kita sering membandingkan hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita, yang membuat kita sedih dan membenci kehidupan kita.
kita tidak lagi menghargai apa yang kita punya, sehingga membuat kita terjebak dalam lingkaran kekecewaan. Fokuslah pada hal yang kamu punya, bukan malah mencari apa yang tidak kamu miliki, karena akan selalu ada yang memiliki lebih atau kurang dari apa yang kita miliki. Jika kita terus membanding-bandingkan, maka kita tidak akan pernah bahagia.